Shalom teman-teman, ayat hafalan di bulan ini adalah Roma 9 ayat 17. Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Shalom pasukan, hari ini kita akan beribadah online nih. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo kita berdoa pasukan, siapkan hati pasukan untuk berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah online ini ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami juga ya Tuhan, supaya dapat mengerti dan memahami apa yang mereka ajarkan ya Tuhan. Tuhan berkati kami supaya dapat melakukannya untukmu juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah pasukan. Shalom adik-adik. Adik-adik siap untuk ibadah? Kak Dani Siap pasti dong. udah siap ya. Siap pasti Kak Yang Evi. di rumah udah rapi ya Kak? Iya udah rapi, udah mandi Udah Kak. mandi. Siapa yang siap untuk memuji nyembah Tuhan katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Lebih kencang. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Iya, hari ini hari yang spesial ya Kak. Iya, bener Setiap banget. hari spesial. Hari ini juga walaupun di rumah tetap sukacita. Iya tetap dong Kak. Kita mau memuji nyembah Tuhan. Coba posisi dulu, berdiri dulu ya Kak. Iya Kak, Posisi benar-benar. berdiri terus tangannya seperti ini nih. Ayo seperti ini. Kita mau muji nyembah Tuhan. Ayo yang adik teman-temannya atau tetangganya atau yang ada sampingnya bilang tangannya seperti ini. Nah udah oke. Kita seperti ini ya. Yuk Kak. Kita nyanyi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ser, 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 ser. Lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ser, 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 ser. Lagi Kak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ser, 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 ser. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya Kak. Kita buka Alkitab lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ser, 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 ser. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ser, 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 ser. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Gimana lagi ya? Ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi berbuah yang banyak. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi buahnya yang banyak, yang besar ya. Berbuah, 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 berbuah. Yeay. Tadi udah berbuah, buahnya yang Kak. banyak ya Iya Kak. Kak, bener. Kalau kita udah berbuah, pasti tampil beda. Iya bener Udah banget rajin Kak. baca Alkitab ya Kak Daninya. Iya bener Kak. Pasti tampil. Tampil beda. Siapa di sini mau tampil beda bersama Tuhan Saya. Yesus? Coba posisi tampil beda gimana? Kalau Kak Danin, coba posisi tampil beda. Ya, pasukan ikut tampil beda ya. Yang siap katakan,
Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Iya, yuk kita tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Ayo kita tampil beda. Aku berani tampil beda. Ayo lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Tampil beda lagi. Aku berani tampil beda lagi. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku Siap. berani tampil beda. Sekali lagi tampil bedanya sama Tuhan. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sekarang coba tarik dulu nafasnya. Buang. Tarik lagi. Buang. Nah, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Sama-sama nyanyi lagu ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ya adik-adik, terus keluarkan suaramu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin.
hormat bagimu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Ayo adik-adik sembah Tuhan. The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Sambil bertepuk tangan bilangkan, oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Yes Lord. Katakan haleluya. Haleluya. Syaral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 a. Ayo adik-adik angkat tangan dua-duanya. Syaral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 a. Berseru pada Yesus. Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Kau yang disembah selamanya. Kau yang ditinggikan selamanya. Kita mau berdoa buat Indonesia. Ayo terus angkat tanganmu. Bawa doamu buat Indonesia. Katakan Indonesia aman. Ayo Indonesia diberkati. Indonesia damai. Ayo perkatakan yang baik atas Indonesia. Dari mulutmu keluarkan kata-kata berkat. Biar Indonesia dipulihkan. Indonesia aman. Tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan, tidak ada teroris. Airnya diberkati, udaranya diberkati, tanahnya diberkati. Katakan aman. Yes, lebih lagi. Ayo masukkan. Katakan, hai virus-virus, engkau telah kalah. Katakan virus corona, engkau telah kalah. Berhenti, diam dan tenanglah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati Presiden kami, Bapak Jokowi. Diberkati wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Berkati jajaran pemerintahannya. Semuanya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah. Dari kota-kota, desa, provinsi, kabupaten, kecamatan. Diberkati dalam nama Yesus. Kami perkatakan Indonesia sudah baru. Katakan Indonesia sudah baru. Indonesia sudah baru. Bersatu. Diberkatilah semua pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua gereja-gereja bersatu dalam menyambut kedatangan
tangan-Mu. Diberkatilah Tuhan Yesus. Generasi Yeremia bangkit, generasi anak-anak bangkit dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan Yesus. Buat penyembahan, buat semua puji-pujian Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berkati telinga setiap anak-anak, berkati telinga setiap yang mendengar. Bila telinga kami, telinga seorang murid Tuhan Yesus. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, fokus kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom papa mama. Apa kabar? Wah, aku kangen banget nih. Bisa sekolah minggu lagi. Bisa ketemu teman-teman juga. Kakak-kakak sekolah minggu. Terus aku juga udah pingin sekolah. Bisa main di luar. Jalan-jalan ke mall, berenang. Tapi sekarang kan keadaannya kita harus di rumah aja ya teman-teman. Karena masih ada COVID. Terus aku lihat di televisi makin banyak aja yang sakit. Kapan ya selesainya COVID ini? Shalom Gisel, shalom pasukan, shalom papa mama. Gisel, kenapa? Kok sedih sih? Iya kakak, aku sedih karena belum bisa keluar rumah. Padahal aku kan pingin banget sudah bisa sekolah. Main di luar, jalan-jalan ke mall, berenang. Kapan ya kakak selesainya? Apakah COVID-nya bisa selesai seluruh dunia ini? Hari ini kakak punya cerita Gisel tentang seseorang di Alkitab yang juga ngalamin hal yang gak enak. Dia hidup di zaman yang sepertinya kelihatannya nih Gisel tidak ada harapan. Gisel mau denger gak? Mau kakak. Pasukan udah siap denger firman Tuhan? Ya udah siap, ayo duduk yang rapi ya. Oke kakak. Gisel juga harus duduk yang manis. Siap. Oke pasukan ayo duduk yang manis. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh. Siap pasukan? Siap. Yuk sekarang duduk yang manis ya. Pasukan, ada seorang imam di Israel. Namanya adalah Yehezkiel. Siapa namanya? Yehezkiel. Bapak Yehezkiel ini tinggal bersama dengan orang-orang yang ditawan oleh orang-orang Babilonia. Dan pada suatu hari Tuhan memperlihatkan sesuatu kepada Bapak Yehezkiel. Wah, ternyata bisa loh pasukan. Tuhan memberi karunia kepada kita untuk melihat tentang sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Wah, kira-kira apa ya, Kak? Nah, pada suatu hari Tuhan bawa Yehezkiel ke sebuah lembah dan mengajaknya berkeliling. Dan ternyata Yehezkiel lihat di sana banyak sekali tulang-tulang yang kering
yang berserakan di tanah. Lalu Tuhan bicara sama Yehezkiel. Tuhan tanya sama Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Kan udah tinggal tulang ya pasukan. Kalau udah tinggal tulang berarti masih hidup atau sudah mati? Terus kira-kira bisa hidup kembali enggak ya? Menurut pasukan gimana? Dan Yehezkiel menjawab, ya Tuhan, hanya Engkaulah yang tahu. Lalu Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bicara. Untuk apa pasukan? Untuk bicara, untuk ngomong, untuk berkata-kata kepada tulang-tulang itu. Hah? Ngomong Kak? Sama tulang-tulang? Kira-kira aneh gak ya? Terus reaksinya Bapak Yehezkiel gimana ya pasukan? Dan ternyata Bapak Yehezkiel taat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Yehezkiel memperkatakan firman Tuhan. Dia mengucapkan firman Tuhan kepada tulang-tulang itu. Dan di kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 5 sampai 6, Yehezkiel memperkatakan seperti yang Tuhan suruh untuk Yehezkiel katakan. Yehezkiel memperkatakan firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Tuhan memberi nafas hidup, tumbuhlah daging dan urat, maka kamu akan hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui kalau Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Wow, powerful banget ya pasukan firman Tuhan. Terus apa yang terjadi Kak? Dan ternyata waktu Yehezkiel mengucapkan firman Tuhan, Tuhan melakukan seperti yang Yehezkiel perkatakan. Firman Tuhan bilang kalau tulang-tulang itu hidup kembali. Lembah yang tadinya berisi tulang-tulang yang kering yang sudah mati, jadi lembah yang berisi pasukan yang sangat besar, yang sangat banyak, dan yang hidup kembali. Wow, keren ya Tuhan kita pasukan. Coba beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Keren pasukan Tuhan Yesus kita. Dan ternyata ini ada artinya pasukan. Dan Yehezkiel dikasih tahu sama Tuhan artinya. Tulang-tulang kering itu artinya adalah gambaran dari orang-orang Israel yang sudah tidak punya pengharapan, yang ngerasa putus asa, yang ngerasa kalau mereka sudah kering dan bahkan mati. Dan mereka kira kalau mereka nggak akan pulang lagi ke negerinya, sudah nggak akan bisa. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan janji kalau Tuhan akan memberikan rohnya kepada mereka biar mereka bisa semangat lagi, bisa punya pengharapan lagi. Dan Tuhan juga janji kalau Tuhan yang akan bawa mereka keluar dari tawanan dan kembali ke negerinya. Wow, hebat gak Tuhan kita pasukan? Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus yang hebat? Ya, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, amin. Nah pasukan, waktu Tuhan suruh Yehezkiel untuk bicara, untuk apa? Bicara, untuk ngomong, untuk memperkatakan firman Tuhan. Dia gak ragu-ragu, dia gak nolak bahkan, tapi dia percaya. Tapi dia apa pasukan? Percaya. Percaya kalau waktu dia memperkatakan firman Tuhan, maka Tuhan akan beri kuasa. Beri apa? Kuasa dalam perkataan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita tadi udah dengar mujizat terjadi. Lembah yang tadinya berisi tulang-tulang kering, jadi lembah yang berisi pasukan yang sangat banyak, yang sangat besar. Pasukan yang hidup kembali. Dan ternyata nih pasukan, kita juga punya kuasa.
Iya, kita punya kuasa. Walaupun kamu umurnya masih 2 atau 3 tahun, kamu punya kuasa. Walaupun kamu masih dibilang anak kecil, kamu punya kuasa. Sekarang ya, kita buka sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 8 ayat 3 bilang gini. Dari mulut bayi-bayi, dari mana pasukan? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Berarti Tuhan udah letakin kuasa di mulut kita. Coba sekarang kakak Dorcas ajak adik-adik untuk pegang mulutnya yuk. Pegang mulutnya. Ayo sama-sama pegang mulutnya. Sekarang bilang gini ya. Ayo perkatakan. Di mulutku ada kuasa. Ayo lagi katakan yang kenceng. Di mulutku ada kuasa. Sekali lagi katakan. Di mulutku ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Ya, di mulutmu ada kuasa. Jadi ayo pakai mulutmu untuk memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan yang baik. Memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Memperkatakan kehidupan. Gisel. Kak Dorcas. Ya. Jadi kita harus memperkatakan perkataan yang baik. Iya betul Gisel, kita harus pakai mulut kita nih untuk memperkatakan yang baik, untuk memperkatakan firman Tuhan juga. Perkataan yang benar, perkataan firman Tuhan ya Kak. Iya betul, dan juga kita harus percaya. Ayo sekarang sama-sama pegang dadanya bilang, percaya. Percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Karena kita percaya, makanya kita berkata-kata. Kak. Ya. Aku mau memperkatakan yang baik, memperkatakan firman Tuhan. Aku gak mau memperkatakan yang tidak baik lagi. Wah, pintar Gisel. Nah, sekarang nih kakak mau ajak adik-adik untuk praktekin memperkatakan firman Tuhan. Tadi kan dibilang kalau tulang-tulang kering bisa hidup kembali ya Gisel. Sekarang ayo kita perkatakan firman Tuhan. COVID ini selesai. Gisel mau memperkatakan firman Tuhan? Mau. Ya, kita sama-sama bilang gini ya. Dalam nama Tuhan Yesus, COVID diam dan tenanglah. Sama-sama ya pasukan ya. Kita sama-sama, papa mama, ayo kita sama-sama juga memperkatakan ini. Hitungan ketiga ya, dalam nama Tuhan Yesus, COVID diam dan tenanglah gitu pasukan ya. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, COVID diam dan tenanglah. Amin. Wah keren Gisel, keren pasukan. Mungkin saat ini adik-adik di rumah, papa atau mama lagi sakit. Sekarang ayo Kak Dorcas ajak pasukan untuk deketin papa atau mamamu yang lagi sakit. Ayo deketin aja. Kita mau memperkatakan firman Tuhan kepada mama dan papa kita. Kita mau bilang dalam nama Tuhan Yesus, papaku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mamaku sembuh. Gitu ya pasukan ya. Ayo jangan malu-malu, tapi ayo kita mau memperkatakan firman Tuhan. Karena kita punya kuasa. Di mulut kita ada kuasa. Di mulut kita harus memperkatakan firman Tuhan. Amin pasukan? Amin. Ayo sekarang deketin papa mamamu. Ayo bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, papaku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mamaku sembuh. Amin. Saat kita percaya, kita berkata-kata, maka akan terjadi mujizat. Amin pasukan. Amin. Wah Gisel, mungkin teman-teman juga ada di rumah yang lagi ngerasa sedih, yang lagi ngerasa kalau di sekolah, Kak aku bukan anak yang pintar. Atau mungkin ngerasa di rumah,
aku kayaknya anak yang gak taat deh sama mama papa. Aku anak yang nakal, aku gak bisa dibilangin. Ayo sekarang ubah perkataanmu jadi perkataan yang baik. Ayo sekarang angkat tanganmu, taruh di kepalamu. Tangan kananmu taruh di kepalamu yuk. Dan tangan kirimu taruh di dadamu ya. Gisel juga ikutan ya. Iya Kak. Yuk sekarang ikutin kakak perkatakan firman Tuhan. Aku anak yang baik. Aku anak yang baik. Aku anak yang taat. Aku anak yang taat. Aku anak yang pinter. Aku anak yang pintar. Aku anak yang cerdas. Aku anak yang cerdas. Iya, harus diperkatakan setiap hari. Biar apa yang kamu perkatakan, biar apa yang kamu percaya itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin, pasukan. Amin, Gisel. Nah, terus mungkin keadaan yang sekarang, mungkin ada papa mama pasukan yang udah gak kerja lagi. Terus pasukan mungkin mikir, wah papa mama udah gak kerja. Nanti gimana ya sekolah aku? Nanti apa aku bisa lanjutin sekolah ya? Kakak punya firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Nanti adik-adik bisa catat ya. Firman Tuhan bilang gini, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Tuhan sudah kasih kita rencana, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan adik-adik. Jadi ayo sekarang bilang, masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lagi katakan pasukan, masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Tuhan janji Tuhan akan kasih masa depan kita, masa depan yang penuh pengharapan. Kita harus percaya. Kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya janji-janji Tuhan. Jadi ayo perkatakan adik-adik. Papa mama mungkin keadaan yang sekarang bikin papa mama juga jadi harus berpikir lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi papa mama, ayo aku sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ayo papa mama, kita tetap percaya kalau Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Bagian kita cuman percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkannya dalam hidup kita. Amin papa mama, amin pasukan. Jadi ayo tetap percaya kalau Tuhan masih bekerja. Katakan amin. Dan terus memperkatakan firman Tuhan, terus memperkatakan yang baik. Dan kita juga harus melakukan firman Tuhan. Gimana caranya Kak? Biar aku tahu janji-janji Tuhan. Biar aku tahu firman Tuhan. Dan aku perkatakan. Caranya yaitu dengan baca firman Tuhan setiap hari. Dibaca, diperkatakan dan juga dilakukan. Saat kita percaya terus memperkatakan firman Tuhan, maka akan ada mujizat dalam hidup kita, dalam rumah kita, dan dalam keluarga kita. Amin pasukan? Amin. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk nyembah Tuhan yuk. Hari ini kita belajar kalau firman Tuhan itu punya kuasa. Dan di mulut kita Tuhan sudah taruh kuasa. Jadi ayo kita pakai mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan yang baik, yang benar. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita kuasa. Amin pasukan. Ayo sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Mari papa mama, kita sama-sama juga yuk bangkit berdiri. Firman Tuhan bilang kita gak perlu takut sebab Tuhan yang menyertai kita. Kita gak perlu bimbang sebab Tuhan ada dalam hidup kita.
Jadi bagian kita cuman percaya aja kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Dialah Immanuel, Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Kiarala moya syakarala bayarala bayarala bayasi. Kiarala bayarala bayarala bayarala. Kiarala. Oyarala bayarala moya syakarala papa papa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan akan firman Tuhan. Kalau kami harus percaya dan harus memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiarala moya syakarala bayarala 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 bayasi. Oyarala bayarala bayarala bayarala. Ikiarala bayarala bayarala bayarala. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lagi katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ayo sekarang angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Sekarang pasukan, ayo sama-sama ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk pakai mulutku memperkatakan firman-Mu setiap hari. Ajar aku untuk memperkatakan yang baik dalam hidupku. Ajar aku percaya ya Tuhan, kalau Engkau selalu ada dalam hidupku. Ayo sekarang pasukan, sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita sama-sama minta berkat yang dari Tuhan ya. Tuhan, kami minta berkat yang daripada-Mu ya Allah Abraham, ya Allah Ishak, ya Allah Israel. Kiranya Engkau lah yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu lah yang menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Setiap anak-anak jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bertumbuh semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Kita sama-sama bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati yuk. Ya, Kak Dorcas. Iya. Hari Minggu kita ketemu lagi ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Iya, minggu depan. Iya. Yuk kita sama-sama bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta
segenap jiwa. Penta kosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari barat ke timur dan kembali ke Yerusalem. Penta kosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk buat kreativitas. Yang dibutuhkan adalah 2 kertas berwarna, warnanya harus beda ya adik-adik, ingat. Yang selanjutnya kita butuh double tip. Selanjutnya gunting dan sedotan. Kak, gimana sih cara buatnya? Yang pertama, ambil kertas berwarna yang satunya, lalu kita buat menjadi pola lingkaran. Selanjutnya, adik-adik ambil titik tengah dari lingkaran, lalu gunting dari pinggirnya. Dari sini, digunting. Sudah digunting, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut, kita mau membuat matanya adik-adik. Nah, pembuatan matanya menjadi seperti ini. Buat 2 mata, bentuknya seperti ini. Lanjut lagi, kita mau buat kerucut. Nah, caranya adik-adik tempelin double tip di salah satu tempat yang udah adik-adik potong. Lalu dibuka double tipnya. Terus cara menempelnya adik-adik putar seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita gunting ujung kerucut tersebut. Nah, guntingnya ini harus sebesar sedotan ini adik-adik. Lalu sedotannya kita masukkan. Selanjutnya kita gunting double tape dan kita tempel. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menempel mata yang tadi adik-adik sudah buat. Tempelnya di mana kak? Tempelnya bebas, yang penting matanya menjadi seperti ini penempatannya. Nah, begini adik-adik. Ini hasil adik-adik. Kak, gimana sih cara mainnya? Cara mainnya, adik-adik gumpal satu buah tisu, kecil-kecil aja ya. Lalu adik-adik taruh di sini. Nah, cara mainnya dengan cara ditiup. Nah, adik-adik, dari kreativitas ini kita sama-sama belajar bahwa mulut kita itu punya kuasa. Kuasa apa sih kak? Kuasa untuk memperkatakan perkataan yang baik, memperkatakan perkataan yang menjadi berkat bagi semua orang. Nah adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari kita harus menjadi orang yang memperkatakan perkataan yang baik dan yang menjadi berkat buat semua orang. Selamat membuat kreativitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Kids GBI Kamboja mengadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari secara urut, berakar, bertumbuh, berbuah bersama, dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bible Everyday dapat adik-adik ikuti setiap harinya melalui Instagram @kidsgbi Kamboja atau fanpage Facebook Sunday School GBI Kamboja Depok.